Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Perkenalkan dengan saya Kak Firdaus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jalannya sinar pada cermin cekung. Nah, pada cermin cekung ini cerminnya ini melengkung ke arah dalam, ya, sehingga kita harus bisa membedakan mana bagian depan dan belakang. Nah, karena cermin cekung ini melengkung ke arah dalam, sehingga ini adalah bagian depannya. Nah, berarti yang diberi warna biru ini adalah bagian belakang cermin. Nah, pada cermin cekung itu terdapat titik fokus. Nah, ada F ini adalah titik fokus, kemudian R ini adalah jari-jari kelengkungan. Ya, kemudian ada juga namanya sumbu utama. Jadi yang dikasih warna hitam ini dinamakan sumbu utama. Ya, jadi sekali lagi di cermin cekung itu ada namanya titik fokus berada di depan cermin dan jari-jari kelengkungan juga berada di depan cermin. Nah, dari jalannya sinar sebenarnya kita tujuannya adalah untuk menentukan bayangan. Nah, nanti kalau misalnya kita meletakkan benda di depan cermin, nanti bayangannya seperti apa? Nah, bayangan itu terbentuk dari perpotongan sinar pantul. Nah, nanti sinar-sinar yang menuju ke cermin akan dipantulkan. Nah, gitu. Jadi kayak kalau bayangan terbentuk dari perpotongan sinar pantul, itu bayangan akan terbentuk di depan cermin. Atau jika bayangan terbentuk di depan cermin, itu terbentuk karena perpotongan sinar pantul. Nah, bayangan terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar pantul jika terbentuk di belakang cermin. Nah, jadi bayangan bisa terbentuk di depan cermin maupun di belakang cermin. Seperti itu. Nah, kalau benda biasanya selalu di depan cermin, tidak ada di belakang cermin ya. Jadi kalau benda selalu di depan, nah kalau bayangan katanya bisa terbentuk di depan cermin itu karena perpotongan sinar pantul, terbentuk di belakang cermin itu karena perpotongan perpanjangan sinar pantul. Nah, sekarang bagaimana sinar istimewa yang membentuk atau yang bisa menghasilkan bayangan? Nah, kita lihat yang pertama. Katanya sinar datang sejajar sumbu utama. Ya, seperti ini. Nah, ini sinar datangnya ya. Ini sinar datangnya sejajar sumbu utama. Ini sumbu utamanya ya. Ini sumbu utama nih. Nah, kemudian akan dipantulkan menuju ke titik fokus. Nah, seperti ini. Jadi, sinar pantulnya yang warna biru. Nah, jadi ketika sinar datang sejajar sumbu utama, ternyata dipantulkan menuju ke titik fokus. Nah, itu sinar istimewa yang pertama. Nah, yang kedua, sinar datang menuju ke titik fokus. Nah, seperti ini ya. Jadi, yang warna hitam ini sinar datangnya. Nah, katanya akan dipantulkan sejajar garis utama. Nah, seperti gambar ini ya, yang warna biru itu adalah sinar pantulnya. Nah, kemudian yang ketiga, sinar datang menuju jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan itu R ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian akan dipantulkan kembali. Kembali kemana? Ya berarti kembali ke jalur yang tadi, yaitu balik lagi ke jari-jari kelengkungan. Nah, ini kita diwakilkan dengan warna biru. Jadi kalau sinar datang dari jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali di lintasan yang sama. Nah, jadi ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita meletakkan benda? Misalkan ini ada benda ya. Misalkan ini benda. Yang panah ini adalah benda ya. Benda diletakkan di depan cermin, di antara cermin dengan titik fokus. Nah, berarti apa yang terjadi atau bagaimana bentuk bayangannya? Nah, jadi coba kita kan ada 3 ya, ada 3 sinar istimewa. Kita bisa memilih minimum 2 sinar untuk membentuk bayangan. Nah, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju ke titik fokus. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju ke titik fokus. Nah, ini kita perpanjang seolah-olah titik sinarnya datang dari sini. Nah, gini. Atau mungkin kita hapus dulu deh.
Nah, jadi seolah-olah si yang dari titik fokus ini berasal dari belakang. Gitu ya. Nah, kemudian sinar datang menuju jari-jari kelengkungan. Nah, sinar datang menuju jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali. Nah, jadi kalau misalkan sinar datang menuju jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali. Nah, tapi ini kita perpanjang. Nah, gitu. Ya. Nah, sehingga ini perpanjangan perpotongan sinar pantul akan membentuk bayangan. Nah, inilah bayangannya yang warna merah. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Karena ini bendanya nih, ini bendanya, ini bayangan. Nah, kalau bayangan terbentuk di belakang cermin, sudah pasti maya. Nah, gitu. Berarti maya ya bayangannya ya. Kemudian posisi benda sama bayangan itu sama tegak. Berarti maya, tegak, diperbesar. Nah, ini ya. Diperbesar ya karena ukuran bayangannya jauh lebih besar dibanding benda aslinya. Jadi sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sekarang kalau misalkan letak bendanya di antara titik fokus dengan jari-jari kelengkungan, di antara F dengan R. Nah, coba kita gunakan jalannya sinar. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan menuju ke titik fokus. Nah, ini sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan ke titik fokus. Nah, ini tidak perlu diperpanjang ke belakang ya. Nah, biasanya kalau yang tadi, yang gambar sebelumnya diperpanjang di belakang itu karena itu letak bendanya kurang dari titik fokus. Kalau letak bendanya lebih dari titik fokus itu tidak perlu diperpanjang lagi garis pantulnya. Nah, kemudian sinar yang kedua, sinar datang menuju ke titik fokus, dipantulkan sejajar garis utama. Nah, kita coba. Nah, sekarang sinar datang menuju ke titik fokus, jadi harus mengenai bendanya ya. Ini kan bendanya nih, ini bagian atasnya. Nah, akan dipantulkan sejajar ke garis utama. Nah, terjadi perpotongan di sini. Nah, karena perpotongannya berada di depan, maka bayangannya seperti ini, yang warna merah. Jadi warna merah ini adalah bayangan. Nah, bayangannya seperti apa? Sekarang kita lihat. Bayangan terbentuk di depan cermin, sudah pasti bayangannya nyata dong. Nah, kemudian bendanya sama bayangan terbalik. Nah, berarti nyata terbalik. Ukuran bendanya lebih kecil, bayangan lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan sifatnya adalah nyata terbalik diperbesar. Lanjut lagi. Sekarang bagaimana kalau posisi bendanya itu lebih besar dibanding jari-jari kelengkungan atau dibanding R? Nah, kita gunakan sekarang sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan menuju ke titik fokus. Nah, ini sinar datang sejajar garis utama ya, seperti pada gambar. Kemudian dipantulkan ke titik fokus. Nah, ini. Yang warna biru ini adalah sinar pantulnya. Kemudian sinar datang menuju ke titik fokus, dipantulkan sejajar garis utama. Nah, ini. Jadi sinar datang ini dari bagian atasnya si benda, dipantulkan atau melewati titik fokus. Nanti akan dipantulkan sejajar garis utama. Nah, terbentuklah perpotongannya di sini, di depan cermin. Sehingga gambar bayangannya yang warna merah. Nah, berarti karena terbentuk bayangan di depan cermin, bayangannya adalah nyata. Nah, posisi bendanya ini terbalik, benda sama bayangan. Berarti ya udah nyata terbalik. Karena bayangannya lebih kecil, berarti diperkecil. Nah, berarti sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata terbalik diperkecil. Nah, kemudian kalau posisi bendanya tepat di R. Ya, jadi kalau posisi benda tepat di R, apa yang terjadi? Nah, kita gunakan sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan menuju ke titik fokus. Nah, ini dipantulkan menuju ke titik fokus. Jadi, dia sejajar sumbu utama, dipantulkan menuju ke titik fokus. Nah, berikutnya, sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar garis utama.
Nah, ini sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar garis utama. Nah, ketemulah perpotongannya di sini. Nah, ini juga di depan cermin. Berarti sifat bayangannya adalah nyata. Nah, ini nanti bayangannya terbentuk di sini ya. Nah, ini bayang terbentuk nyata terbalik. Nah, ini kalau tepat di R sama besar. Seperti itu. Nah, sekarang kita contoh soal. Sinar yang datang melalui titik api atau fokus cermin cekung akan apa? Nah, kita lihat. Kalau sinar datang menuju ke titik fokus, yang pertama ternyata akan dipantulkan sejajar garis utama. Jadi ini sinar datang ke titik fokus dipantulkan sejajar garis utama. Garis utama yang ini ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu penjelasan mengenai jalannya sinar pada cermin cekung. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.